kehebatan suatu bangsa ini tergantung pada pemudanya, gitu kan? Iya. Saya kurang sepakat juga. Kurang sepakat. Karena menurut saya nasib bangsa ini kan biasanya di tangan para pemuda, itu yang moto yang selalu kita dengar, ya slogan yang kita dengar. Nasib bangsa ini bukan di tangan para pemuda, tapi di tangan para politisi. Tujuan pendidikan nasional kita itu bukan menghasilkan manusia-manusia generasi muda yang bergelar S1, S2, S3, sarjana, master, doktor, bukan. Yang tujuan pendidikan nasional kita adalah melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur. Itu tujuan pendidikan nasional kita. Kalau ditanya pengen makan siang gratis atau pendidikan gratis? Agak ini. Ayo. Tapi saya lebih pilih kayaknya internet gratis biar agak beda. Katanya pendidikan politik itu penting. Yuk kita ngobrol. Welcome back on Podcast RRI. Oke, kali ini kita kedatangan Bang Muhammad Farisi, Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi, disingkat KOPI PD. Aduh, ini pertama kali kita tahu nih KOPI PD agak-agak gimana nih. Tapi Angga pengen tahu nih gimana kabar Abang, sehat? Alhamdulillah, ganteng dan sehat. Ganteng dan sehat ya. Masih tetap konsisten. Oke, Karena itu penyemangat diri sendiri. Oke. Balik lagi ke KOPI PD. Kenapa nih ada komunitas peduli pemilu dan demokrasi ini? Apakah Abang memang salah satu inisiator atau melanjutkan ini? Ya, since 2016. Ya, sejak 2016 KPU Republik Indonesia itu memerintahkan KPU di semua provinsi untuk menyelenggarakan kursus kepemiluan. Dan output dari kursus kepemiluan itu adalah lahirnya sebuah komunitas yang secara nasional namanya KPPD. Jadi kalau di googling KPPD itu banyak tuh di setiap provinsi. Oke. Nah, tapi kita diberikan peluang untuk kalau mau bikin akronim sendiri. Akhirnya kalau KPPD ini kayak serius gitu ya, kayak ormas apa gitu, atau lembaga negara apa gitu. Akhirnya karena waktu itu juga sudah mulai booming kopi di Jambi. Nah, akhirnya kita bikin KOPI PD, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi. Kemudian karena ini sebuah komunitas dan isinya beragam, ada penyiar radio, macam-macam, semuanya ada. Dari tukang ojek pun ada, yang akademisi juga ada, kemudian pelajar, mahasiswa, semuanya lengkap ada di situ. Karena sebuah komunitas tentu harus ada ketuanya lah, kira-kira begitu. Akhirnya terpilihlah waktu itu pertamanya Mas Bahren Nurdin, kemudian saya sebagai sekretaris, kemudian Mas Bahren naik jadi ketua KPBD RI, sekjen KPBD RI. Akhirnya yang saya sekretaris provinsi, saya naik jadi ketua KPBD di provinsi. Ya. Berarti ini memang komunitasnya sifatnya nasional ya. Ya. Cuma akronimnya mungkin tiap daerah beda-beda. Hanya Jambi kayaknya yang pakai akronim, yang lain KPPD semua. Tetap KPPD. Dan setelah itu kita membentuk roadmap-nya adalah di tahun 2019 kan 2016, 5 tahun berikutnya berarti kita sudah terbentuk suatu organisasi yang mandiri. Jadi waktu itu 2016, 2017 kita roadshow ke setiap kabupaten kota, juga bekerja sama dengan KPU yang ada di kabupaten untuk membuat kursus kepemiluan, dan outputnya adalah sebuah komunitas. Jadi komunitas kita juga ada di setiap kabupaten kota. Tugasnya dua, yaitu sebagai mitra dari KPU untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, itu dia. Pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Tapi ini dengar-dengar gini, Abang ini kan dari akademisi. Ya. Kenapa maunya meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi lah untuk pendidikan politik? Kenapa? Ada apa? Apa memang ada satu hal yang memang membuat Abang tertarik untuk berkecimpung di dunia politik? Jadi background saya itu hukum. Sekolahnya hukum. Ya. Kemudian saya keterima PNS-nya
itu di Unja, di Visipol waktu itu, Visipol. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi pada saat saya mengajar di Visipol, meskipun hukum dan politik itu masih satu rumpun lah kira-kira begitu. Akhirnya saya banyak belajar tentang politik itu apa. Yang selama ini hanya belajar hukum, saya kemudian belajar tentang politik dan tidak hanya belajar melalui teori dan buku. Saya berteman dengan aktor-aktor politiknya, baik itu di tingkat pemerintahan maupun di partai politik. Nah, akhirnya semakin ke situ kita tahu bahwa politik ini sesuatu yang penting karena hampir semua yang terkait dengan kehidupan kita ini terkait dengan kebijakan, dan kebijakan itu adalah produk dari politik juga. Maka masyarakat harus dikasih edukasi bagaimana apa itu sebenarnya politik. Kan umumnya masyarakat kalau ditanya mau enggak kemudian jadi politisi, masuk kerja di partai politik, mayoritas pasti enggak mau. Umumnya kalau ditanya mau jadi dokter lah, mau jadi ini gitu. Tapi sekarang banyak anak-anak muda udah terjun ke politik nih Bang. Apa? Alhamdulillah. Di legislatif sudah banyak wajah-wajah muda, bahkan di Kota Jambi sendiri. Ya, udah ada calon-calon wali kota, bakal calon wali kota muda. Ya, muda kan ada istilah dulu kehebatan suatu bangsa ini tergantung pada pemudanya, gitu kan? Saya kurang sepakat juga. Kurang sepakat. Karena menurut saya nasib bangsa ini kan biasanya di tangan para pemuda, itu yang moto yang selalu kita dengar, ya, slogan yang kita dengar. Nasib bangsa ini bukan di tangan para pemuda, tapi di tangan para politisi. Di tangan politisi. Di tangan politisi. Karena mereka lah yang nanti akan membuat sebuah kebijakan dan bahkan kebijakannya pun untuk anak muda. Nah, kalau kebijakannya itu tidak berpihak kepada anak muda, tidak ada internet, tidak ada ini, tidak dikasih pelatihan segala macam. Jadi nasib bangsa kita ada di tangan para politisi. Nah, politisi muda yang hadir ini, ya alhamdulillah sudah mulai banyak anak-anak muda yang berkecimpung. Tapi kita harus lihat bagaimana kualitasnya. Mayoritas, agak dilihat mayoritas kalau di daerah ya, bukan di kota-kota besar, bukan di Jakarta. Mayoritas biasanya adalah anak-anak dari tokoh politik itu sendiri. Ya kan? Kalau ada anaknya, istrinya, ponakannya, segala macam, itu tidak masalah. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Yang bapaknya polisi biasanya anaknya juga jadi polisi biasanya ya, meskipun tidak semua. Dan tidak ada yang salah kalau kemudian bapaknya kepala daerah atau politisi, kemudian anaknya juga menjadi politisi. Yang harus kemudian dilakukan adalah bagaimana memang si anak ini punya kualitas untuk menjadi politisi itu. Dan kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, sebenarnya kalau kita bicara kepemimpinan itu ada kemarin viral podcastnya di Total Politik tentang Asia Value. Asia, bukan ASEAN. Asia Value. Nah, terkait dengan kepemimpinan sebenarnya kita juga punya value sendiri sebenarnya. Apa itu Pancasila? Jadi kepemimpinan kita ini bukan demokrasi yang liberal ala barat. Demokrasi kita ini adalah demokrasi yang musyawarah mufakat, dan jangan lupa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi pemimpinnya harus hikmat dan bijaksana. Itu kata kuncinya. Dan harusnya karena itu sebuah nilai, karena Pancasila itu nilai, itulah yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi muda kita. Bagaimana dia menjadi pribadi-pribadi yang hikmat dan bijaksana. Bukan hanya sekolah kemudian mengejar gelar S1, S2, S3, bukan. Bahkan kalau Pak Mirsa lihat, tujuan pendidikan nasional kita itu bukan menghasilkan manusia-manusia generasi muda yang bergelar S1, S2, S3, sarjana, master, doktor, bukan. Yang tujuan pendidikan nasional kita adalah melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur. Itu tujuan pendidikan nasional kita. Apakah sudah tercapai? Jauh dari kata itu. Masih jauh. Jauh dari kata itu. Kita lihat hanya sekolah kita hanya untuk mayoritas hanya mengejar gelar, meskipun tidak semua. Tapi saya lihat masih
orang sekolah untuk dapat gelar, kemudian dia nanti bekerja. Oke. Nah ini ada juga satu fenomena yang saya rasa masih banyak sampai sekarang, bahwa masyarakat Indonesia meskipun cukup fanatis dalam mendukung salah satu pilihan yang mereka suka, tapi ada juga yang skeptis. Kenapa kita harus milih? Tetap kita harus kerja sendiri, kita harus cari makan sendiri, dan sebagainya. Semua kehidupan kita tuh ada di tangan kita sendiri. Nah ini banyak pendapat di masyarakat seperti itu, sehingga masih banyak orang berpikir bahwa golput itu tidak masalah. Nah kalau seperti ini gimana Bang lihatnya? Ya itu pemikiran yang salah menurut saya. Karena tadi hampir semua kehidupan kita ini terkait dengan regulasi. Hampir semuanya terkait dengan regulasi tentang kebijakan. Kebijakan itu juga akan lahirnya dengan regulasi. Contoh misalnya kalau ditanya pengen makan siang gratis atau pendidikan gratis? Agak ini. Ayo. Tapi saya lebih pilih kayaknya internet gratis biar agak beda. Nah itu kan kebijakan, iya kan? Jadi itu hasil dari politik juga gitu loh. Anda pilih makan siangnya yang gratis atau pendidikan yang gratis. Kalau saya pilih pendidikan yang gratis, gitu loh. Makan ya bisa berejo dewek bahasa Jambinya, kira-kira begitu secukupnya. Nah pendidikan itu yang kunci peradaban itu kan dari pendidikan. Gitu. Jadi memang secara tidak langsung bahwa yang dari kita pilih ini akan menentukan seperti apa regulasi yang dibuat ke depannya. Betul sekali. Jadi mau tidak mau, ketika kita memilih seseorang, disitulah ada peluang terjadinya mungkin suatu hal yang nggak kita, maksudnya itu kebijakan mungkin yang nggak berdampak baik bagi kita. Iya. Nah, jadi memang di sini masyarakat harus lebih cerdas lagi ya. Betul. Jadi nggak ada kata istilahnya siapapun yang mau jadi pemimpinnya nggak ada pengaruhnya buat kita. Itu salah ya. Iya. Hampir semua yang ada di kehidupan kita ini terkait dengan pemerintah. Nah selanjutnya dengan kehidupan politik, lah. Pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar dengan segala problem dan dinamikanya, tapi menurut beberapa orang demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Nih kalau abang sendiri gimana nih menilai? Ya, jadi demokrasi kita harus dipandang dari dua perspektif. Yang pertama adalah formal, artinya penyelenggaraannya lancar, aman, kita tahu bahwa tidak ada kerusuhan, gitu ya. Kemudian semua permasalahan diselesaikan dengan lewat Mahkamah Konstitusi, sesuatu yang luar biasa. Yang periode sebelumnya sempat ada bentrokan, masih ada cebong dan kampret dan lain sebagainya ya, dan ada bentrokan di depan kantor Bawaslu apa segala macam. Nah yang ini secara formal relatif lebih soft, lebih aman, kemudian diselesaikan dengan permasalahan yang ada itu diselesaikan lewat memang jalur yang disediakan yaitu Mahkamah Konstitusi. Tapi banyak catatan. Catatannya terkait dengan substansi pemilunya itu sendiri. Jadi substansi hak politik itu kan bukan ada dicantumkan di dalam undang-undang setiap orang punya hak untuk memilih dan dipilih. Itu jadi hak politik itu bukan tujuan, tapi awal. Kalau tujuan berarti hak politik itu dicantumkan di dalam undang-undang bahwa setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Titik. Tujuannya tercapai. Haknya sudah dicantumkan di dalam undang-undang. Padahal bukan itu. Hak politik itu awal, sudah dicantumkan dan itu awal. Dan hak politik itu adalah proses. Nah, proses bagaimana? Proses bagaimana partai politik melakukan rekrutmen politik, kaderisasi, rekrutmen kepemimpinan harus yang bagus, terbuka, yang menuju kepada yang saya bilang tadi, misalnya orang-orang yang hikmat dan bijaksana. Kenapa sih harus itu? Karena itu nilai kita. Dan terbukti hari ini hampir semuanya korup. Mana yang tidak korup?
mana yang tidak korup. BPK yang harusnya badan pemeriksa keuangan, yang kemudian adalah lembaga yang kemudian memberikan stempel bahwa oh ya, lembaga kamu misalnya apa itu istilahnya, pengelolaan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Lu itu ternyata bisa dibeli. Fakta kan? Banyak kejadian kan yang kemudian. Jadi mana lagi yang tidak sedang bobrok, tidak sedang rusak negara ini? Karena apa? Tadi karena mulai dari edukasinya yang diajarkan adalah cuma mencari gelar, kemudian dapat pekerjaan, dia tidak memahami bagaimana nilai-nilai hikmah dan bijaksana. Baik, terakhir Bang. Jadi pendidikan politik itu penting atau tidak? Sangat, dan itu harusnya mulai dilakukan mulai dari keluarga. Yuk orang tua kita menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi anak-anaknya. Yang Muslim diajari sholat itu untuk apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh itu maknanya apa? Gitu kan? Dia akan tenang. Dia sholat di awal waktu. Kemudian dia harus selain cerdas, dia harus juga punya kecerdasan emosional dan kuesional yang baik. Kemudian diberikan teladan yang baik. Di sekolah dia juga punya karakter yang baik. Kemarin tadi sudah saya ceritakan tentang bagaimana karakter di Jepang itu negaranya bersih, di Singapura juga negaranya bersih, sama-sama bersih. Tapi ada perbedaannya. Di Singapura itu bersih karena orang takut didenda. Kalau di Jepang negaranya bersih karena memang karakter dan nilai yang dibangun adalah sebuah kebersihan. Dan membantu orang membuang sampah orang lain itu adalah sebuah nilai yang sebuah keluhuran, kira-kira begitu. Nah, hal-hal kita punya juga loh. Kita punya Pancasila, ya ketuhanan. Maka makna dari tadi hikmat dan bijaksana itu ada 2. 1, orangnya, manusianya dia bertakwa. Yang kedua, dia berilmu. Bertakwa untuk apa? Untuk mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Kemudian disisipi dengan ditambahkan, dilengkapi dengan ilmu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Paris sudah hadir di podcast RRI tentunya. Semoga lewat obrolan singkat ini, ya, karena masih banyak yang lagi bisa diobrolin. Betul. Tapi ya pastinya ini menjadi pendidikan politik buat para warganet RRI, khususnya di RRI Jambi. Dan tentunya Angga rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain hari di podcast RRI.